Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Suciati, NIM 2419003 dari kelas PIAUD A, mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis model pembelajaran PAUD. Kemudian ada prinsip pemilihan tema dan juga ada cara membuat mapping tema. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran klasik, yaitu pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran klasik ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK, dengan sarana pembelajaran pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Yang kedua ada model pembelajaran kelompok, yaitu model pembelajaran kelompok ini sering dijumpai di lingkungan sekolah PAUD sekitar. Pada perkembangan model-model pembelajaran selalu berkembang dan lebih variatif. Kemudian perkembangan model-model pembelajaran ini selalu dengan kegiatan pengaman. Adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya dibagi menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok tersebut melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan kelompok secara bergantian. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya dan lebih cepat daripada teman-temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain sejauh di kelompok lainnya tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru yang disebut dengan kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti sesuai dengan tema atau subtema yang dibahas. Yang ketiga ada model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area ini lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran keluarga dalam proses Pembelajaran area menggunakan 10 area, yaitu area yang pertama ada area ibadah atau imtak, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada drama, yang keempat ada matematika, yang kelima ada IPA, yang keenam ada musik, yang ketujuh ada seni atau motorik halus, yang kedelapan ada pasir dan air, yang kesembilan ada membaca, dan yang kesepuluh ada menulis. Kemudian yang keempat ada model pembelajaran sudut. Yang dimaksud dengan model pembelajaran sudut yaitu berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang disediakan 5 sudut dalam penggunaan disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan satu sudut lebih dari satu kegiatan. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti sesuai dengan tema atau subtema yang dibahas. Selanjutnya, ada aspek-aspek model pembelajaran sudut. Yang pertama ada sudut ketuhanan. Alat-alat yang ditempatkan adalah maket tempat ibadah, peralatan ibadah, gambar-gambar, dan alat-alat yang lainnya sesuai dengan keagamaan. Yang kedua ada sudut keluarga, terdiri dari kursi tamu, meja makan, peralatan dapur, kamar tidur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada sudut alam sekitar dan pengetahuan. Alat-alat pada sudut alam sekitar dan pengetahuan terdiri dari akuarium, meja atau rak, terus benda-benda atau objek pengetahuan yang lainnya. Dan yang keempat ada sudut pembangunan. Alat-alat yang ditempatkan pada sudut ini adalah permainan konstruksi, kemudian ada seperti balok, dan ada permainan geometri dan lain sebagainya. Yang kelima ada sudut kebudayaan.
Alat-alat yang ditempatkan pada sudut kebudayaan ini berupa musik atau perkusi, rak-rak buku, buku perpustakaan, alat untuk pengenalan bentuk, warna, konsep bilangan, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Yang kelima ada model pembelajaran sentra. Adapun macam-macam sentra bermain seperti yang pertama ada sentra bahan alam atau sains. Bahan-bahan yang diperlukan seperti ranting, kayu, pasir, bata, dan biji-bijian. Sentra ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan dan memperluas pengalaman bermain sensor motorik dengan memberikan banyak kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi bahan-bahan alam dan mengembangkan kematangan motorik halus yang diperlukan dalam proses kesiapan menulis, keterampilan berolahraga, dan menstimulasi sistem kerja otak anak. Yang kedua ada sentra balok yang berisi seperti ukuran, warna, dan tekstur. Di sini anak belajar banyak hal dengan cara menyusun atau menggunakan balok, mengembangkan kemampuan logika, matematika, perhitungan, permulaan, kemampuan berpikir, dan memecahkan masalah. Manfaat sentra balok ini mengembangkan keterampilan hubungan dengan teman sebaya, anak mengenal bentuk lingkaran, silinder, segi empat, segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sentra seni. Bahan-bahan yang diperlukan di sentra ini yaitu kertas, cat air, krayon, spidol, lilin, dan masih banyak bahan lainnya. Manfaat sentra seni diantaranya mengembangkan keterampilan motorik halus, kemampuan menggunakan berbagai alat dan bahan, kemampuan estetik anak terhadap karya seni, dan kemampuan bekerja secara sistematik. Kegiatan sentra seni dapat dilakukan dengan cara mewarnai dengan krayon, melukis dengan kuas kecil, atau kolase, mozaik, fingerpaint, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sentra bermain peran. Sentra bermain peran merupakan wujud dari kehidupan nyata yang dimainkan anak, membantu anak memahami dunia mereka dengan memainkan berbagai macam benda untuk bermain peran tergantung dari minat anak pada saat itu. Misalnya tema keluarga dengan alat yang dibutuhkan, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Sentra bermain peran terdapat dua macam, yaitu sentra main peran besar dan sentra bermain peran kecil. Sentra agama, bahan yang dipersiapkan adalah berbagai market tempat ibadah, perlengkapan ibadah, gambar-gambar, buku-buku cerita keagamaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam ada sentra musik. Bahan yang dibutuhkan pada sentra musik ini misalnya botol beling atau kelaca, tempurung kelapa, rebana, tutup botol, dan lain sebagainya. Sentra musik ini memfasilitasi anak untuk memperluas pengalamannya dengan menggunakan gagasan mereka melalui olah tubuh, bermain musik, dan lagu yang dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan anak tentang irama, birama, dan mengenal berbagai bunyi-bunyi dengan menggunakan alat-alat musik yang mendukung, misalnya pianika, piano, rebana, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam memilih tema. Dalam menentukan prinsip-prinsip pemilihan tema, menurut Dirjen PAUD dan PMDB PAUD harus memenuhi 4 prinsip, yaitu diantaranya 1. Kedekatan. Kedekatan artinya tema hendak dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak, baik secara fisik maupun dekat secara emosi. Tema yang terdekat secara fisik seperti diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tanaman, binatang, dan lingkungan alam. Setiap lembaga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, lembaga PAUD yang lingkungannya dekat dengan pantai, maka tema yang digunakan sesuai dengan kondisi lembaga tersebut. Sementara itu, hal-hal yang dekat dengan emosional diantaranya hobi, film, ataupun hal-hal yang disukai anak. Ketika memilih tema yang dekat secara emosional dengan anak, hendaknya guru harus benar-benar mencermati kesesuaian dengan tujuan pendidikan, serta dampak yang diakibatkan nantinya. Misalnya, ketika akan memilih tema seorang tokoh, maka hendaknya dipertimbangkan sifat dan perilaku tokoh tersebut sehingga yang tersampaikan kepada anak adalah karakter yang sesuai dengan yang diharapkan.
Yang kedua ada kesederhanaan, artinya tema yang dipilih sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Prinsip kesederhanaan berarti pemilihan atau pengembangan tema diselaraskan dengan perkembangan anak. Tema yang dipilih juga memungkinkan untuk dapat dipelajari oleh anak secara optimal. Berdasarkan prinsip kesederhanaan itu, kita dapat memilih tema misalnya buah-buahan dengan subtema pisang melalui subtema yang sederhana kepada peserta didik, misalnya warna buah pisang, rasa buah pisang, maupun bentuk dari buah pisang. Yang ketiga ada kemenarikan. Artinya, tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Dalam pemilihan tema yang menarik, bagi guru dapat melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dekat dengan anak, baik secara fisik maupun emosional, dan pengamatan tersebut harus dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum guru menyusun perencanaan pembelajaran. Pengamatan tersebut dapat berupa dengan membaca bahasa tubuh anak, kesulitan bahasa, dan kegiatan yang disenangi oleh anak atau yang lainnya. Yang keempat ada keinsidentalan, artinya pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun, akan tetapi pemilihan tema bersifat fleksibel atau dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Yang kelima ada daya dukung. Artinya, pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Pembahasan tema harus didukung oleh ketersediaan sumber belajar, misalnya buku-buku atau permainan edukatif dan narasumber. Cara membuat weaving tema. Ada beberapa cara dalam membuat weaving tema, yaitu yang pertama ada pastikan tema utama terletak di tengah-tengah, karena hal ini untuk memudahkan kita untuk membuat banyak pencabangan subtema. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan ditandai dengan garis, warna, atau simbol gambar. Yang keempat ada gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang kelima, buatlah tulisan atau simbol gambar dengan warna yang beragam agar menarik. Yang keenam, jangan langsung membuat mind map, akan tetapi buat draft peta pikiran terlebih dahulu di kertas buram. Yang ketujuh, rencanakan tempat peletakan bagian-bagian dan pencabangannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf tentang materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.